Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh yang sangat luar biasa. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Alkitab yang menarik lainnya. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Simson. Hari ini kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal karena kekuatannya yang dahsyat, yaitu Simson. Kisah ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13-16. Simson dipilih Allah sejak dalam kandungan dan kehidupannya penuh dengan mukjizat, kemenangan, tetapi juga kelemahan manusia yang akhirnya membawa pelajaran berharga bagi kita. Mari kita ikuti bersama perjalanan hidupnya. 1. Kelahiran yang ajaib. Pada masa itu, bangsa Israel hidup dalam penderitaan karena mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Di tengah situasi penuh penindasan ini, ada sebuah keluarga sederhana, Manoah dan istrinya. Istri Manoah mandul dan tidak bisa memiliki anak. Namun, malaikat Tuhan datang dan membawa berita sukacita. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ini berbeda dari anak-anak biasa. Sejak lahir, ia harus menjadi seorang nazir Allah. Itu berarti 1. Tidak boleh minum anggur atau minuman keras. 2. Tidak boleh makan makanan yang najis. 3. Rambutnya tidak boleh dipotong sama sekali. Kenapa begitu? Karena anak ini dipisahkan khusus untuk Tuhan. Ia akan dipakai Allah sebagai alat untuk mulai melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Anak itu adalah Simson. Jadi, sejak dalam kandungan, kehidupannya sudah direncanakan Tuhan. Pesan dari bagian 1 ini adalah, Tuhan selalu punya rencana bagi umatnya. Bahkan ketika mereka berada dalam penderitaan, Allah sanggup melakukan mukjizat, bahkan kepada orang yang dianggap mustahil, seperti seorang perempuan mandul. Sama seperti Simson, setiap kita juga diciptakan dengan tujuan ilahi dalam hidup kita. 2. Kekuatan yang dahsyat. Setelah Simson lahir, ia bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi ada hal yang membedakan. Roh Tuhan menyertainya. Kehadiran Roh Tuhan inilah yang memberikan Simson kekuatan supranatural. Beberapa peristiwa yang menunjukkan kekuatan Simson. 1. Melawan singa. Suatu hari, ketika Simson sedang berjalan menuju Timna, seekor singa muda tiba-tiba menerkamnya. Namun, Roh Tuhan turun ke atasnya. Dengan tangan kosong, ia mencabik singa itu hingga mati. Ini menunjukkan betapa luar biasa kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. 2. Membakar ladang orang Filistin. Saat orang Filistin berbuat jahat kepada keluarganya, Simson menangkap 300 ekor serigala anjing hutan, mengikatkan obor di ekornya, lalu melepaskannya ke ladang gandum orang Filistin. Ladang, kebun zaitun, dan anggur mereka hangus terbakar. 3. Mengalahkan ribuan orang Filistin. Orang Filistin tidak tinggal diam. Mereka datang untuk menangkap Simson, tetapi Roh Tuhan memberi kekuatan sehingga ia merobek tali yang mengikatnya seakan-akan hanya benang. Ia kemudian menemukan tulang rahang keledai yang sudah kering, dan dengan senjata sederhana itu, ia berhasil mengalahkan 1.000 orang Filistin. 4. Mengangkat pintu gerbang kota Gaza. Suatu ketika, orang Filistin berusaha menjebak Simson di kota Gaza. Namun tengah malam, Simson bangun, mencabut pintu gerbang kota bersama kedua tiangnya, dan memanggulnya ke puncak bukit.
Ini jelas mustahil dilakukan manusia biasa, kekuatan itu berasal dari Allah. Pesan dari bagian 2 ini adalah kekuatan Simpson bukan karena ototnya, melainkan karena roh Tuhan yang menyertainya. Setiap kali Simpson dipenuhi roh Tuhan, ia mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Ini mengajarkan bahwa ketika Allah bekerja dalam hidup seseorang, tidak ada yang mustahil. 3. Kelemahan Simpson. Meskipun Simpson adalah orang yang dipilih Allah dan diberi kekuatan luar biasa, ia tetaplah manusia biasa yang punya kelemahan. Dan kelemahan terbesar Simpson adalah perempuan. Beberapa kisah kelemahannya. 1. Menikah dengan perempuan Filistin. Walaupun Allah sudah memisahkan Simpson sebagai nazir, ia justru jatuh cinta kepada perempuan Filistin, bangsa yang menindas Israel. Perkawinannya ini menimbulkan konflik besar dan sering membuatnya bermasalah dengan orang Filistin. 2. Perempuan di Gaza. Di kota Gaza, Simpson mendatangi seorang perempuan sundal. Orang Filistin berusaha menjebaknya, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan cara mencabut pintu gerbang kota. Walau ia menang secara fisik, jelas terlihat kelemahan hatinya. Ia tidak bisa mengendalikan keinginannya. 3. Kisah Delila. Bagian paling terkenal adalah hubungannya dengan Delila. Para pemimpin Filistin menyuap Delila untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simpson. Berkali-kali Delila bertanya, dan Simpson sempat berbohong untuk menguji dia. Namun akhirnya, karena terus digoda dan didesak, Simpson menyerah. Ia berkata bahwa kekuatannya terletak pada rambutnya yang tidak pernah dipotong, tanda perjanjiannya sebagai nazir Allah. Saat Simpson tidur, Delila memanggil orang untuk memotong rambutnya. Seketika itu juga kekuatannya hilang, dan roh Tuhan meninggalkannya. Simpson pun ditangkap orang Filistin, matanya dicungkil, dan ia dijadikan tawanan serta bahan ejekan di penjara. Pesan dari bagian 3 ini adalah, kekuatan besar tidak menjamin seseorang kebal dari godaan. Musuh seringkali tidak menyerang kelemahan fisik kita, melainkan kelemahan hati dan pikiran kita. Kita bisa belajar dari Simpson. Karunia yang besar harus disertai dengan hidup yang kudus dan taat kepada Tuhan. 4. Kejatuhan dan pemulihan. Setelah rahasianya terbongkar oleh Delila, Simpson mengalami titik terendah dalam hidupnya. Kejatuhan Simpson, rambutnya dipotong, tanda perjanjian nazir Allah hilang, roh Tuhan meninggalkannya, sehingga ia tidak lagi memiliki kekuatan. Orang Filistin menangkapnya, mencungkil matanya, dan membelenggunya dengan rantai tembaga. Ia dipaksa bekerja di penjara, sambil menjadi bahan ejekan musuhnya. Bayangkan, seorang pahlawan yang ditakuti kini dipermalukan. Simpson yang dulu kuat, kini lemah, buta, dan tidak berdaya. Awal pemulihan. Namun, Alkitab mencatat sebuah kalimat penting. Tetapi rambutnya mulai tumbuh kembali. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Rambut itu bukan hanya soal fisik, tapi melambangkan pemulihan hubungan Simpson dengan Allah. Dalam penderitaannya, Simpson mulai menyadari kelemahannya dan kembali berseru kepada Tuhan. Doa terakhir Simpson. Pada suatu pesta besar untuk menghormati dewa Dagon, orang Filistin membawa Simpson keluar sebagai tontonan. Mereka mengejeknya dan menaruhnya di antara dua tiang besar penopang kuil itu. Di saat itulah Simpson berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan berikanlah kekuatan sekali ini saja, supaya dengan sekali pukul saja aku membalaskan dendamku kepada orang Filistin karena kedua mataku. Tuhan mendengar doanya. Dengan kekuatan terakhirnya, Simpson merangkul kedua tiang itu, menggoncangkannya sekuat tenaga, dan robohlah kuil itu. Ribuan orang Filistin mati tertimpa reruntuhan, termasuk para pemimpin mereka. Alkitab mencatat, maka matilah orang yang dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 30.
Pesan dari bagian 4 ini adalah, walaupun Simpson jatuh karena kesalahannya, Tuhan masih mendengarnya ketika ia bertobat. Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan umatnya. Bahkan di titik terendah hidup kita, ada kesempatan untuk kembali kepadanya. Hidup Simpson menjadi pengingat bahwa yang terpenting bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita di dalam Tuhan. Sahabat iman, kisah Simpson mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah milik kita, melainkan pemberian dari Tuhan. Sebesar apapun talenta dan karunia yang kita miliki, kita tetap bisa jatuh jika tidak berhati-hati menjaga hati dan hidup kita. Namun, Allah penuh kasih. Ketika kita bertobat dan kembali kepadanya, Dia sanggup memulihkan kita dan tetap memakai hidup kita untuk rencananya. Itulah kisah Simpson, sang pahlawan yang kuat. Semoga kita belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan, sang sumber kekuatan sejati. Begitulah kisah tentang tokoh Simpson. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.